Oke lah, kita tutup dulu nih PTM-nya. Apa ada jaminan bahwa ini tidak akan menular juga? Ya kan? Sebagai contoh, karantina. Itu orang dari luar negeri itu karantina tuh. Saya di DPR saya sampaikan juga, saya marah-marah juga. Di karantina kok kelamaan 14 hari, 10 hari, 7 hari dirubah-rubah aturan itu. Begitu sudah di karantina, Kang Dede katanya kan untuk supaya jangan ada imported cases, kasus dari luar masuk Indonesia. Buktinya local transmission sekarang banyak yang terjadi. Iya, udah ada. Kalau terjadi local transmission berarti kan bukan karena karantinanya nggak berhasil. Buktinya orang tetap di karantina sekarang, tapi penyebaran di luarnya tetap jalan. Ya. Jangan sampai nanti sekolah sudah ditutup nggak ada lagi PTM-nya, tetap aja terjadi penularan. Tapi itu kan namanya antisipasi, Bang Saleh. Ini tidak gampang. Jangan-jangan kalau tidak diantisipasi lebih banyak lagi yang tertular. Loh, itu kan asumsi juga. Datanya Asumsi juga begitu kan. ya. Saya sekarang coba dibuktikan kepada kita soal itu, gitu loh. Oke. Saya tuh khawatir aja sebetulnya. Kita ini ngotot sekali ini untuk menghentikan PTM ini. Sementara kita itu lupa bahwa mal-mal tetap buka. Iya kan, pasar-pasar juga banyak yang dibuka. Anak-anak juga pada datang ke sana, rame-rame lagi kadang-kadang. Coba lihat. Oke. Kalau hari akhir minggu. Enggak, ini kan juga lucu gitu loh. Kita lucu. sedang ngotot, padahal mana lebih penting sebetulnya. Kita memperlakukan pendidikan tatap muka ini dibandingkan dengan tadi membiarkan mereka datang sendiri ke mal-mal itu. Dan itu kejadian kok, silakan aja, harus diakui loh. Baik. Bahwa itu ada. Tapi ada juga yang lucu, WFO sekarang dilarang 100%, tapi kenapa PTM 100%? Ya ini kan juga, nah sekarang kan ini yang saya katakan, ya persoalan-persoalan teknis rinci seperti ini harus dibenahi oleh pemerintah, kan ini sudah pada masalah kebijakan. Jadi itu silakan, dan itu silakan kita juga kritik gitu loh. Saya hanya konsen saya, anak-anak harus belajar. Ini bangsa ini tantangannya ke depan jauh lebih sulit dibandingkan dengan apa yang kita lalui pada masa-masa kita dulu. Ya coba orang di negara lain juga melakukan pendidikan tatap muka juga, kenapa kita harus misalnya takut? Ya pertama PTM ini penting, itu dulu. Kita harus memiliki persepsi yang sama bahwa orang tua, terutama ibu-ibu yang mengurus anaknya itu sebetulnya sudah jenuh juga. Karena memang pelajaran anak sekolah sekarang juga tidak semua dipahami oleh ibu-ibu. Karena itu ini harus diselesaikan bagaimana caranya, kita cari formulasi supaya PTM bisa jalan. Kemudian yang kedua, jangan diberlakukan sama secara nasional ini. Misalnya kayak DKI itu, jangan disamakan dengan yang ada di dapil saya. Dapil saya itu jangan dilarang mereka PTM, mereka itu ya penduduknya juga jarang, dari desa ke desa juga jarang.